Ibu Rita dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10 dari buku The Material Science of Thin Films mengenai sifat elektrik dan magnetik dari sebuah lapisan tipis. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih kenapa sih ada perbedaan unik dari karakterisasi lapisan tipis. Kenapa bisa berbeda dengan yang biasanya, lapisan biasa? Yang pertama itu karena fisik yang dipakai di sini, yang ditinjau di sini kan lapisan tipis. Berarti kita pakai dimensi yang sangat kecil. Contohnya aja misalnya kita coba tinjau kubus yang sisinya 1 cm sama kubus yang sisinya 1 nanometer tapi mencapai 1 cm kubik volumenya. Kan luas permukaan yang dipakai jauh lebih besar yang lapisan tipis, walaupun keduanya kalau digabungkan sama-sama 1 cm kubik, namun permukaannya akan jauh lebih besar yang terdiri dari partikel yang sisinya itu 1 nanometer kubik gitu. Jadi sangat-sangat kecil sehingga menggandakan luas permukaan yang ada kayak gitu. Jadi itu bisa membuat karakterisasi yang ada jadi berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada metode dari preparasi film. Metode yang digunakan kan juga berbeda. Pasti kalau misalnya kita mau menggunakan lapisan tipis, kita harus mempersiapkannya dengan perlakuan yang khusus. Nah, perlakuan yang khusus itu akan membuat karakterisasinya menjadi berbeda gitu. Pasti mempengaruhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada efek elektroda. Jadi, untuk melihat karakterisasi dari lapisan tipis, kita kan menggunakan elektroda tertentu. Nah, elektroda yang kita gunakan pasti akan mempengaruhi hasil daripada karakterisasinya. Itu yang ketiga. Oke, jadi kalau kita mau melihat, jadi yang keempat itu adalah derajat kontinuitas lapisan tipis. Jadi, kalau misalnya kita mau meninjau karakterisasi daripada konduksi, mekanisme konduksinya suatu lapisan. Mekanisme konduksinya pasti akan bersifat discontinue alias nggak terus-menerus terjadi seperti itu. Nah, kita harus lihat juga tuh derajat kontinuitas lapisan itu bisa bertahan dengan karakterisasi tersebut sampai berapa lama kayak gitu. Kelima ini, existence of high electric field conduction phenomena, artinya karena kita menggunakan lapisan yang sangat tipis ya, mungkin bisa di skala nano gitu, 10⁻⁹. Artinya saat kita menggunakan misalnya tegangan yang biasa aja, yang biasa dipakai di lapisan biasa, pasti akan membuat efek yang sangat besar gitu, karena lapisan yang digunakan sangat tipis. Jadi harus ada adjustment untuk lapisan tipis. Jadi misalnya kita menggunakan tegangan di lapisan biasa, nggak bisa langsung serta-merta kita pakai di lapisan tipis. Harus kita adjustment karena lapisan tipis yang kita gunakan itu sangat kecil dan tidak akan sama hasilnya ataupun tidak akan sama reaksinya dengan lapisan yang biasa. Lalu yang keenam, ada high chemical reactivity, artinya karena lapisannya sangat tipis sehingga sangat fragile, sangat mudah, sangat rapuh. Jadi itu juga harus dipertimbangkan saat kita menggunakan lapisan tipis karena dia gampang kena korosi, gampang menyerap uap air gitu, karena lapisan yang sangat tipis tadi, sehingga perlakuannya harus sangat khusus untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas daripada lapisan tipis yang ingin kita tinjau itu gitu. Selanjutnya ada pengukuran, measurement dari resistivitas lapisan tipis. Jadi banyak teknik-teknik yang digunakan untuk mengukur sifat elektrik
sifat listrik daripada lapisan tipis. Nah, salah 3-nya itu ada yang ini di atas sini. Ada yang pertama, ada namanya four terminal method for conducting stripes. Jadi ini four terminal method, jadi dia menggunakan terminal 4. Kedua untuk mengukur tegangan, 2 untuk mengukur arus, kayak gitu. Yang kedua ada 4-point probe method for measuring sheet resistance. Jadi dia pakai 4-point probe. Jadi kalau tadi pakainya terminal, yang A itu pakai terminal, kalau yang B pakainya probe. Probe-nya ini digunakan untuk mengukur hambatan daripada lapisan. Kayak gitu. Perbedaannya kalau yang A pakai terminal, yang B pakai probe. Itu aja bedanya. Lalu yang ketiga ada Van der Pol method for measuring resistivity of arbitrarily shaped film. Jadi kalau Van der Pol ini dia tertentu gitu karena Van der Pol itu bergantung sama bentuk daripada lapisan. Kayak gitu. Jadi di sini saya menemukan jurnal ini E-Proceeding of Engineering yang tentang pengukuran resistivitas pada plat konduktor tipis menggunakan metode 4-point probe. Jadi di sini saya belajar tentang metodenya 4-point probe kayak gimana. Ternyata kalau 4-point probe dia menggunakan probe yang 2 probe dialiri arus dan 2 buah probe dialiri oleh tegangan. Lalu di sini dia menggunakan metode 4-point probe dengan susunannya Wenner. Susunan Wenner itu susunannya memperhatikan jarak. Jadi seperti yang sebelumnya, jarak antar probe ini diperhitungkan satu sama lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menggunakan Jadi di saat dia menggunakan susunan Wenner ini, dia itu mempertimbangkan probe memiliki jarak yang sama, panjangnya satu sama lain. Nah, ada satu lagi susunan namanya susunan Schlumberger, aku nggak tulis di jurnalnya tapi ada Schlumberger. Jadi kalau Schlumberger ini tegang 2 buah probe arus tetap sama dengan 4-point probe-nya tetap sama, 2 buah probe arus dan 2 buah probe tegangan. Namun untuk probe arus dan probe tegangan punya jarak yang berbeda. Nah, tapi di sini di jurnal ini dia menggunakan susunan Wenner di mana 4 buah probe yang terdiri dari 2 buah probe arus dan 2 buah probe tegangan ini memiliki jarak panjang yang sama. Nah, dan kelebihan pada susunan Wenner ini, dia tidak memerlukan alat ukur tegangan yang sensitif karena jarak antara probe cenderung sama, sehingga cukup mudah untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dibandingkan susunan Schlumberger. Tapi kekurangannya adalah keempat probe ini harus dipindah-pindahkan untuk mendapatkan pembacaan yang tetap gitu. Jadi jaraknya itu harus dicoba-coba dulu di awal, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke conduction in metal films, konduksi dalam lapisan logam. Di sini, di buku ini dijelaskan pertama mengenai hukum Mathiesen. Jadi, pada hukum Mathiesen dikatakan bahwa proses tumbukan elektron yang berkontribusi dalam total resistivitas pada logam itu berdiri sendiri dan dijumlahkan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di grafik ini, jadi resistivitas total daripada misalnya lapisan logam yang kita mau lihat, itu terdiri dari resistivitas thermal, resistivitas impuritas, dan resistivitas defect.
Jadi ketiganya ini berdiri sendiri-sendiri. Kita bisa lihat thermal sendiri, defect sendiri, impurity sendiri. Tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Namun ketiganya saling menjumlahkan, saling menambahkan sehingga dapat dilihat total resistivitasnya kayak gitu. Seperti rumus yang kayak gini. Jadi di sini rumusnya total resistivitas itu sama dengan resistivitas thermal, resistivitas impuritas, dan juga resistivitas maksud saya defect. Gitu. Itu ya. Jadi hukum Mathiasen itu menyatakan konduktivitas ataupun resistivitas itu independen, baik itu resistivitas thermal, resistivitas defect, ataupun resistivitas impuritas. Mereka berdiri sendiri tapi saling menjumlahkan sehingga didapatkan resistivitas total. Lalu selanjutnya ada hamburan elektron pada permukaan tipis. Jadi di sini dikatakan when scattering is totally non-specular or diffuse atau inelastik. Saat tumbukan itu terjadi dan terjadinya secara inelastik, hal kedua yang dibahas di konduktivitas lapisan tipis ini, lapisan logam terutama, itu adalah ini, hamburan elektron alias electron scattering. Jadi, di saat terjadi hamburan elektron pada permukaan lapisan tipis, semuanya itu kan terjadi secara inelastik atau ya tidak elastis, sehingga dan mereka saling tumbukan satu sama lain. Karena saking randomnya hamburan elektron itu membuat banyak elektron yang lepas karena saking randomnya, saking bertabrakan dengan yang lain, tabrakan sama permukaan, tabrakan sama lapisan yang lainnya, akhirnya banyak elektron yang lepas. Nah, karena banyak elektron yang lepas itu, akhirnya resistivitas meningkat karena elektron yang ada semakin sedikit karena tadi bertumbukan sehingga pada lepas hilang, sehingga mempengaruhi arus yang terjadi kayak gitu. Kan seperti yang kita tahu, rumusnya kan tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Hambatan itu kan tidak lain, nama lain daripada resistivitas, sehingga resistivitas ini akan meningkat. Karena tadi elektronnya kan bertumbukan nih, impinging. Nah, ini karena dia bertumbukan ke segala arah sehingga hilang elektronnya. Saat elektron hilang, artinya fewer electrons flow. Artinya apa? Kalau elektronnya semakin sedikit, berarti arusnya semakin kecil gitu. Karena arus kan dihantarkan oleh elektron, seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi resistivitas itu sangat berpengaruh sama tumbukan elektron. Karena di lapisan tipis kondisinya adalah elektronnya bertabrakan dengan tidak elastis sehingga banyak yang hilang. Nah, hilangnya elektron itu membuat semakin sedikit flow daripada elektron yang membuat hambatan menjadi lebih besar. Kayak gitu. Oke, bagian ketiga daripada konduksi lapisan logam, itu ada hamburan pada batas butir alias ground boundaries. Jadi sebelumnya kita jelasin dulu ya, aku mau jelasin ground boundaries itu apa. Jadi ground boundaries itu biasanya ada pada multicrystalline material alias material yang terdiri dari beberapa kristal gitu, beberapa material kristal. Nah, antara kristal 1 dan kristal 2 itu kan ada batasnya. Dan di situ ada juga butir-butirnya, ada juga elektron-elektronnya. Unit selnya ada di dalam situ. Nah, itu yang disebut dengan grain boundary. Di sini dikatakan bahwa
gambaran besar daripada hamburan itu terdiri dari tiga mekanisme hamburan nih. Ada hamburan secara garis besar, yang tadi kita bahas pertama kali, yang ada impuritas, defect, sama yang lainnya. Yang kedua ada second, due to the film surface. Yang tadi sebelum kita pelajari, kalau ada hamburan di permukaan lapisan dan juga ada hamburan di grain boundaries, dan ketiganya itu saling mempengaruhi dan memperbesar. Jadi akumulasi dari ketiganya itu mempengaruhi resistivitas daripada lapisan. Kayak gitu. Seperti yang tadi aku udah katakan, kalau ada 3 hal tuh yang mempengaruhi. Jadi hamburan secara garis besar pada lapisan, terus ada hamburan yang di permukaan, dan juga ada hamburan yang terjadi pada batas butir alias ground boundary. Namun di tahun 1983 itu dikatakan bahwa hal-hal ini tuh tidak bisa disimpulkan sebagai resistivitas daripada lapisan tipis. Kenapa? Karena pada waktu itu struktur dan morfologi film itu jarang ada yang dikarakterisasi. Jadi pada saat itu penelitian-penelitian yang melakukan ini tuh nggak mengkarakterisasi struktur dan juga morfologi. Yang kedua, setiap interface itu setiap antarmuka lapisan tipis itu menunjukkan surface permukaan yang berbeda tingkat kekasarannya. Jadi nggak bisa disamain. Itu yang kedua. Yang ketiga, peran daripada hamburan pada kisi itu nggak ditetapkan di sini. Yang keempat, sebenarnya menurut mereka hamburan elektron yang terjadi pada ground boundaries alias batas butir itu nggak harus selalu diperhitungkan kayak gitu. Itulah yang berusaha diklaim sama orang-orang kenapa mereka tidak terlalu tidak merasa penelitian itu bisa menyimpulkan efek dari resistivitas itu. Pada tahun 1983 dikatakan seperti itu. Itu aja. Jadi oleh si Owens pada tahun 1911 itu, saat dia mengukur resistansi merkuri, dia mencelupkan merkuri itu ke helium cair sehingga mencapai suhu rendah. Makanya dia bisa menemukan gejala superkonduktivitas. Lalu pada tahun 1933 oleh Walter Meissner dan juga R.O. Seinfeld, mereka menemukan bahwa bahan superkonduktor yang ditaruh dalam medan magnet luar dan kemudian didinginkan ke bawah suhu kritisnya akan menolak flux magnetik. Jadi bahan itu menjadi diamagnetik. Nah, hal ini disebut dengan efek Meissner sesuai dengan penemunya, Walter Meissner. Efek Meissner ini membuktikan bahwa gejala sumber konduktivitas bukanlah gejala mekanika klasik, namun gejala mekanika kuantum. Lalu di sini tuh ditemukan lagi kalau superkonduktor itu mempunyai beberapa sifat yang khas, kecuali suhu kritis dan medan magnet kritis yang udah disebutkan tadi. Superkonduktor mengenal arus listrik kritis. Jadi dia nggak cuma punya suhu kritis, nggak cuma punya medan magnet kritis, tapi dia juga punya arus listrik kritis. Dia juga punya kedalaman tembus. Jadi sedalam apa sih medan magnet menembus sebuah superkonduktor itu ada dia tertentu. Terus juga ada jarak koheren, jarak dua elektron agar bisa mengalir bersama-sama secara superkonduktif. Dan juga ada kalor jenis di dekat suhu kritisnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan teori ini, superkonduktor, aku tulis SK, itu punya dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah superkonduktor biasa. Dan tipe 2 itu superkonduktor gak biasa.
karena dia punya kedalaman tembus yang besar dan panjang koheren yang pendek dibandingkan dengan tipe 1. Dalam superkonduktivitas dikenal lagi efek Josephson. Sepasang superkonduktor yang didekatkan sampai sedekat 10⁻10 meter dialiri arus listrik yang kecil. Ternyata pasangan-pasangan elektron akan meloncat dari superkonduktor yang satu ke superkonduktor yang lain, meskipun gak ada selisih voltase antara keduanya. Nah, itu yang ditemukan tadi, gitu. Nah, kegunaan superkonduktivitas sendiri itu sangat banyak digunakan, terutama pada zaman sekarang, karena orang mampu membuat magnet dengan kuat medan magnet yang sangat tinggi. Penerapannya itu biasanya digunakan untuk gadget yang sangat peka, jadi kita bisa membuat gadget yang sangat peka dengan bahan-bahan superkonduktif gitu. Karena yang tadi kayak yang sudah aku jelasin sebelumnya, kan ada efek Josephson, dimana kita bisa bikin walaupun arus listrik kecil tapi dia bisa saling loncat tuh elektronnya satu sama lain, walaupun selisihnya tuh di antara keduanya nggak ada. Jadi kita bisa bikin gadget yang sangat peka dengan sifat superkonduktor tadi, kayak gitu. Selanjutnya, jadi yang tadi itu superkonduktivitas itu udah sangat banyak banget dieksperimenkan dan sudah banyak banget dibuktikan secara eksperimen maupun teoritis selama beberapa tahun belakangan ini. Kejadiannya itu udah banyak banget, sudah dibuktikan di 26 elemen dan di ratusan bahkan mungkin ribuan metallic alloy and compound. Itu yang pertama. Yang kedua, suhu kritis dan bidang magnetik. Jadi seperti yang kita bisa lihat di rumus ini nih. Nah, kita bisa lihat di sini HS itu critical field-nya, suhu kritisnya. H itu maksimum field-nya, bisa di suhu 0 Kelvin. TC itu the highest temperature, suhu tertinggi si superkonduktivitas itu bisa diobservasi kayak gitu. Jadi cara menggunakannya bisa dipakai ini aja. Jadi benar-benar dari rumus ini itu kita otak-atik sehingga bisa mendapatkan sesuai keinginan industri kayak gitu. Lalu ada Meissner effect. Apa sih Meissner effect itu? Jadi Meissner effect kita bisa lihat ya di sini ada gambarnya. Jadi yang sebelah sini, sebelah kiri itu adalah saat sebelum, jadi saat biasa. Jadi logam itu bisa mengalirkan medan magnet gitu. Jadi dia bisa menembus, logam itu ditembus oleh medan magnet bisa. Tapi saat dia sudah mencapai, saat logam itu udah kita perlakukan sampai mencapai superkonduktivitas, logam itu nggak akan jadi tembus medan magnet lagi. Jadi medan magnet nggak akan bisa melewati si logam tersebut kayak gitu. Ini gambarannya yang di sebelah kanan. Itu dia yang dijelasin sama aku tadi. Ini yang ditemukan oleh si Meissner, makanya disebut dengan Meissner effect, efek Meissner kayak gitu. Nah, itu dia yang bisa aku jelaskan mengenai superkonduktivitas. Selanjutnya, subbab selanjutnya yang ada di bab 10 mengenai sifat listrik dan magnetik lapisan tipis, itu ada yang namanya ferromagnetik. Jadi, ferromagnetik itu apa? Nih, ferromagnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik magnet dengan sangat kuat. Biasanya itu besi, baja, nikel, dan juga kobalt. Selain dapat ditarik kuat oleh magnet, ferromagnetik itu juga bisa jadi magnet. Jadi ferromagnetik itu saat bahan bisa ditarik magnet dan bisa menjadi magnet gitu. Jadi jika digunakan sebagai magnet, meskipun medan magnet luar dihilangkan,
tapi sifat kemagnetan ferromagnetik masih tetap ada. Jadi saat dia jadi magnet, dia tetap magnet. Saat didekatin magnet, dia menempel. Saat menjadi magnet, dia bisa menempelkan yang lain gitu, gitulah pokoknya. Jadi yang aku seperti bilang tadi itu. Lanjut. Nah, di sini itu dijelaskan kalau ferromagnetik ini punya beberapa karakterisasi dan juga sifat yang penting untuk dicatat. Kayak gitu. Yang pertama, elemen kayak besi, nikel, kobalt, atau alloy kayak besi nikel atau kobalt nikel, atau juga oxide insulator kayak nickel zinc ferrite, strontium ferrite, ataupun ionic compounds kayak CrBr, itu yang udah ditulisin ini. Itu semua adalah ferromagnetik. Jadi bisa diubah menjadi ferromagnetik. Itu yang pertama. Yang kedua, kuantum mekanika kuantum itu saling bertukar interaksi yang menyebabkan terjadinya paralel spin paralel yang bisa menghasilkan ferromagnetik gitu. Jadi karena hal ini yang terjadi di besi, nikel, kobalt itu terjadinya dalam skala kuantum karena kita pakai lapisan tipis, itu bisa terjadi tuh mekanika kuantum di mana interaksinya itu saling bertukar. Karena ada pertukaran interaksi, akhirnya spin itu bisa saling paralel, membentuk paralel dan menghasilkan benda yang ferromagnetik kayak gitu. Yang ketiga, thermal energi thermal yang diabsorb, yang diserap, itu bisa membuat orientasi dari spin tadi itu jadi random. Dan bahkan itu yang membuat si ferromagnetiknya itu hancur gitu. Jadi ini ferromagnetik itu sangat bergantung sama suhu ya. Jadi kalau misalnya kita menerima atau menyerap energi thermal lain, itu bisa mengubah pertukaran interaksi yang tadi disebutin di yang kedua. Sehingga spinnya malah jadi random. Nah, karena spinnya random itu bisa menyebabkan sifat ferromagnetiknya itu hilang atau hancur kayak gitu. Jadi nggak ada lagi kayak gitu. Lalu yang keempat, tidak semua ferromagnetik material itu adalah magnet atau punya kemampuan untuk menarik ferromagnetik benda lain gitu. Jadi nggak semua materi ferromagnetik itu magnet karena itu tadi. Dan dia belum tentu juga punya kemampuan untuk menarik atau menjadi magnet. Maksudnya menarik objek ferromagnetik lainnya gitu. Itu aja yang itu tadi ya. Itu aja yang bisa aku jelasin mengenai sifat listrik dan magnetik lapisan tipis. Aku cuman menjelaskan apa yang aku pahami. Jadi masih banyak banget dari bab 10 itu yang gak aku pahamin. Tapi kurang lebihnya demikian. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan dan dibetulkan. Itu aja, sekian dari aku. Terima kasih semuanya.